Belakangan ini dengan perkembangan teknologi informasi, kita lihat di media sosial misalnya Instagram, Facebook, ya di YouTube, banyak sekali orang yang mengunggah foto-foto menarik dan indah mengenai alam. Bahkan belakangan banyak ditemukan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terekspos betapa indahnya negeri kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat kehancuran, eksploitasi alam, pembabatan hutan, penambangan-penambangan, tanpa mempertimbangkan masa depan generasi berikutnya. Semua ini bertambah parah ketika manusia abai atau tidak peduli pada lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kalau Anda lihat di layar, betapa perilaku manusia seperti inilah yang membuat terancamnya masa depan generasi kita. Ujung-ujungnya munculnya berbagai penyakit, bahkan banyak yang baru yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Siapa yang menjadi korban? Generasi kita berikutnya. Dalam konteks itulah saya mengundang anak-anak muda hari ini untuk berbicara, mengingatkan kita semua betapa perilaku kita mengancam kehidupan dan masa depan kita serta generasi penerus kita. Untuk itu, mari kita sambut Melati dan Isabel. Hai semuanya. Oke, bagus. Saya pikir, audiens diam sekali. Hai semuanya. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Melati. Nama saya Isabel. Dan kita saudara, saya kakak, tapi adik. Ya lebih tinggi, tapi it's okay. Saya 16 tahun, Isabel 14, dan kita lahir dan tinggal di Bali. Kita masih di sekolah SMA Green School, tapi kita hari ini mau bicara sedikit tentang gerakan kita, namanya Bye Bye Plastic Bags. Bye Bye Plastic Bags ini NGO, yayasan dari anak muda, dan kita coba melarang tas kresek di Pulau Bali. Kita mulai waktu kita umur 10 dan 12, waktu kita punya satu kelas di sekolah tentang change makers, world leaders, dan kita pulang hari itu kita pikir anak muda Indonesia kita bisa bikin apa untuk membuat positive impact. Ya, dan saya masih ingat kita ada semua kertas dan kita berpikir ada masalah apa di Bali ya? Ada banyak, ada masalah air, lack of infrastructure, overdevelopment. Tetapi yang masalah yang lebih besar dan juga connect sama Melati dan saya, itu masalah sampah. Kalau kita berjalan di sawah, ada plastik ya. Kita mau renang di dalam laut, ada sampah di semuanya. So kita bilang, ayo, siapa bikin sesuatu tentang ini ya? So Anda juga tadi lihat semua foto-foto di sana. Kita semua tahu plastik itu masalah yang besar. Tidak hanya masalah di Bali, tidak hanya masalah di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita masih coba, solusi tentang sampah itu apa? Tapi kita bikin research dan kita belajar, 38 negara di seluruh dunia sudah bilang no to plastic bags. Ayo Indonesia, kita juga bisa. And so kita mulai bikin gerakan, dan dengan tim kita punya banyak aktivitas dari edukasi, beach cleanups, keliling ke semua toko dan warung-warung, tapi kita juga bekerja dengan pemerintah. Kita generasi masa depan ya, so kita harus bilang apa kita mau masa depan kelihatannya. What do we want the future to be like? So mungkin Bye Bye Plastic Bags mulai di Bali, ide untuk Bali. Dan anak-anak Bali yang gerak. Tapi sekarang anak di seluruh dunia yang dia lihat video kita, Facebook kita, dan dia bilang, wow, itu keren sekali, saya mau ikut, saya mau bikin gerakan di kota saya. So, sekarang bisa lihat Bye Bye Plastic Bags di 15 negara lain. Semuanya ya. So, Bye Bye Plastic Bags, iya gerakan tentang alam, tetapi kita juga mulai menjadi gerakan untuk suara anak muda. Kita selalu bilang, anak muda mungkin hanya 25% dari populasi dunia,
tetapi kita 100% dari masa depan. Wow, keren. Terima kasih Melati, Isabel. Silakan duduk. Tapi kenapa sih kalian sibuk betul mikirin sampah? Emang sudah parah keadaan? Well, kita tinggal dan lahir di Bali ya, itu merasa kayak rumah, it's our pulau itu is our home. And kita bisa lihat itu tidak rocket science, tidak sulit untuk melihat dan bisa pikir itu masalah yang besar, right? Dan saya juga peduli generasi kita tidak bisa, we don't have option lain untuk tidak bikin tidak sesuatu. Tidak ada pilihan ya? Ya, kita tidak harus punya pilihan. Lakukan harus, sesuatu. ya, karena lingkungan tidak sehat, bagaimana kita bisa hidup ya? Tidak mungkin. Oke. So, Tapi omong-omong, kalian ini orang apa sebenarnya? ya, mungkin duluan harus bilang maaf. Kalian orang apa ya? Kalian orang apa? Iya. No, ya ayah dari Surabaya, ibu dari Belanda, so kita gado-gado campuran. Orang tua ada di sini? Ya, ibu dan bapak di situ. Boleh berdiri ya. Oke. Tadi sudah diperlihatkan ya, sudah tampil di forum internasional ya, misal di TED London itu ya. Ya. Itu umur berapa waktu berangkat ke London? Waktu berangkat ke London kita 12 dan 14. Iya, 12 so itu like 2-3 tahun lalu. Yang lalu ya. Yeah. Di sana bicara apa? Di sana itu international talk yang pertama dari Bye Bye Plastic Bags, and kita ya bicara tentang gerakan di sana, Bye Bye Plastic Bags. So aktivitas apa yang vision kita punya, tetapi juga lagi tentang anak muda ya, karena kita saja 10 dan 12 waktu kita mulai. Yeah. So kita percaya banyak like anak muda bisa bikin sesuatu. Tidak harus tunggu waktu kita tua ya. Seberapa parahnya kondisi di Bali? Berapa banyak sampah plastik di Bali setiap harinya yang kalian ketahui? Saya tidak tahu nomor yang bagus, tetapi saya pikir 1 tahun lalu ada statistik ada 680 cubic meters. 630 meter kubik Ya, sampah plastik di sehari. Bali. Ya. Dan itu hanya belakangan ini dengan perkembangan teknologi informasi, kita lihat di media sosial misalnya Instagram, Facebook, ya di YouTube, banyak sekali orang yang mengunggah foto-foto menarik dan indah mengenai alam. Bahkan belakangan banyak ditemukan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terekspos betapa indahnya negeri kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat kehancuran, eksploitasi alam, pembabatan hutan, penambangan-penambangan, tanpa mempertimbangkan masa depan generasi berikutnya. Semua ini bertambah parah ketika manusia abai atau tidak peduli pada lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kalau Anda lihat di layar, betapa perilaku manusia seperti inilah yang membuat terancamnya masa depan generasi kita. Ujung-ujungnya munculnya berbagai penyakit, bahkan banyak yang baru yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Siapa yang menjadi korban? Generasi kita berikutnya. Dalam konteks itulah saya mengundang anak-anak muda hari ini untuk berbicara, mengingatkan kita semua betapa perilaku kita mengancam kehidupan dan masa depan kita serta generasi penerus kita. Untuk itu, mari kita sambut Melati dan Isabel. Hai semuanya. Oke, bagus. Saya pikir, audiens diam sekali. Hai semuanya. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Melati. Nama saya Isabel. Dan kita saudara, saya kakak, tapi adik. Ya,
dia lebih tinggi, tapi it's okay. Saya 16 tahun, Isabel 14, dan kita lahir dan tinggal di Bali. Oh, kita masih di sekolah SMA Green School, tapi kita hari ini mau bicara sedikit tentang gerakan kita, namanya Bye Bye Plastic Bags. Bye Bye Plastic Bags ini NGO, yayasan dari anak muda, dan kita coba melarang tas kresek di Pulau Bali. Kita mulai waktu kita umur 10 dan 12, waktu kita punya satu kelas di sekolah tentang change makers, world leaders, dan kita pulang hari itu kita pikir anak muda Indonesia kita bisa bikin apa untuk membuat positive impact. Ya, dan saya masih ingat kita ada semua kertas dan kita berpikir ada masalah apa di Bali ya? Ada banyak, ada masalah air, lack of infrastructure, overdevelopment. Tetapi yang masalah yang lebih besar dan juga connect sama Melati dan saya, itu masalah sampah. Kalau kita berjalan di sawah, ada plastik ya. Kita mau renang di dalam laut, ada sampah di semuanya. So kita bilang, ayo, siapa bikin sesuatu tentang ini ya? So besar. So kita pikir, kita bisa membuat apa? And then kita membuat tas yang lebih kecil, begini. Orang lebih suka, atau juga bisa dari koran, ya. That's recycling. Tetapi juga ada ide begini, like a net bag, right? So ada banyak, Anda bisa kreatif sekali karena ini like bisnis baru, right? Semua orang suka tas alternatif. Ada lebih banyak di dalam satu tas ini. Kalau lupa juga bisa taruh di yang ini, tas ini namanya, bisa taruh di dalam kunci sepeda motor supaya jangan lupa. Ini tas atau apa ini? Tas. Oh, ya. tas. Oke. Terus ada satu tas yang favorit saya dan gampang sekali. Semua orang di sini ada baju ya, yang tidak dipakai lagi. Dan bisa dibuat sama saja gunting dan sama teman, tas alternatif. Oh, dari t-shirt. Dari t-shirt. Ya, dan semua anak muda selalu suka bikin ini dan pakai ke pasar. Aduh, lihat tas alternatif saya. Tapi kok dinamakan Bye Bye Plastic Bags? Siapa yang kasih nama itu? Waktu kita brainstorming misi kita untuk Bali menjadi pulau bebas dari tas kresek. So, we're saying bye bye to plastic bags. So, gampang sekali, bye bye plastic bags atau dada tas kresek. Nah, soal bicara di PBB itu apa ya? 2 bulan lalu kita diundang dari PBB untuk bicara at the Our Oceans Conference. Konservasi laut ya. Bicara tentang laut itu sekarang hot topic. Ya, karena kita sekarang semua belajar, laut itu penting sekali untuk water is life, the ocean is life. Ya, so kita di PBB untuk bicara tentang suara anak muda dan gerakan anak muda, dan ya kita tidak harus tunggu untuk menjadi orang dewasa untuk bikin difference, make a difference. Membuat perubahan. Menarik. Nah, salah satu yang menarik adalah dalam kampanye Bye Bye Plastic Bag atau dada tas kresek ya. Itu kalian bikin acara fashion show. Yes. Fashion show apa ini? Apa hubungannya dengan Bye Bye Plastic Bags? Ini keren sekali. Belakangan ini dengan perkembangan teknologi informasi, kita lihat di media sosial, misalnya Instagram, Facebook, ya, di YouTube, banyak sekali orang yang mengunggah foto-foto menarik dan indah mengenai alam. Bahkan belakangan banyak ditemukan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terekspos betapa indahnya negeri kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat kehancuran, eksploitasi alam, pembabatan hutan, penambangan-penambangan, tanpa mempertimbangkan masa depan generasi berikutnya. Semua ini bertambah parah ketika
manusia abai atau tidak peduli pada lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kalau Anda lihat di layar, betapa perilaku manusia seperti inilah yang membuat terancamnya masa depan generasi kita. Ujung-ujungnya munculnya berbagai penyakit, bahkan banyak yang baru yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Siapa yang menjadi korban? Generasi kita berikutnya. Dalam konteks itulah saya mengundang anak-anak muda hari ini untuk berbicara, mengingatkan kita semua betapa perilaku kita mengancam kehidupan dan masa depan kita serta generasi penerus kita. Untuk itu, mari kita sambut Melati dan Isabel. Hai semuanya. Oke, bagus. Saya pikir, audiens diam sekali. Hai semuanya. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Melati. Nama saya Isabel. Dan kita saudara, saya kakak, tapi adik. Ya lebih tinggi, tapi it's okay. Saya 16 tahun, Isabel 14, dan kita